Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu dosen yang terus memantau channel Mimbar Intelek. Nah, kali ini saya mau menginformasikan terkait dengan stagnasi karir dosen Indonesia yang hanya lebih banyak ya, sampai kepada lektor saja gini. Nah, jadi sekaligus di dalam video ini saya akan menyajikan data berdasarkan dari PDPT Dikti ya terkait dengan kenapa dosen itu lebih banyak level akademik, jabatan akademiknya itu sampai ke lektor. Sekaligus saya akan membahas faktor-faktor penyebab apa kenapa dosen itu ya bisa dikatakan mungkin lebih nyaman ya pada level lektor ini. Padahal kalau misalnya mungkin naik jabatan ke jabatan lektor kepala ataupun ke guru besar itu mungkin akan lebih menguntungkan ya bagi dosen-dosennya sendiri. Tapi itu adalah apa alasan pribadi masing-masing ya atau pilihan lah, pilihan pribadi masing-masing. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk prompting penulisan jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku dan kegiatan-kegiatan Tridharma yang lainnya, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video-video saya ini. Nah, jadi kita pertama dulu yang akan saya sampaikan secara latar belakang. Jadi data yang nanti akan saya tunjukkan itu mayoritas dosen di Indonesia itu berada pada level lektor ya. Nah, di mana stagnasi ini itu bukan semata karena kurangnya kompetensi sebenarnya, tetapi akibat faktor struktural, administrasi dan strategi akademik yang mungkin baik dirancang oleh kampusnya maupun yang dirancang oleh dirinya pribadi itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, mayoritas dosen di Indonesia itu kan seperti yang saya sajikan ini itu berhenti levelnya itu di lektor. Nah, pernyataan ini itu berbasis data Bapak Ibu dosen ya, jadi bukan asumsi. Ada pola struktur yang membuat lektor itu menjadi titik stagnasi paling besar dalam karir dosen. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ini ya, distribusi jabatan fungsional. Bapak Ibu lihat di sini, Bapak Ibu dosen. Jadi ini data yang saya dapatkan dari statistik perguruan tinggi PDPT Dikti. Kalau kita lihat di sini angka untuk jabatan akademik lektor itu sangat tinggi ya. Baik itu dari segi laki-laki maupun perempuan. Itu mencapai 60.591.000 untuk 60.591 dosen untuk lektor yang laki-laki, sedangkan yang perempuan itu 56.596. Nah, justru yang mengalami penurunan drastis itu adalah di profesor ya. Profesor itu laki-laki hanya cuma 8.000 sekian gitu, sedangkan yang perempuan itu jumlah profesornya adalah yang 3.000 sekian. Nah, ini tentunya menjadi perhatian khusus ya, terutama buat kita semua, terutama buat kementerian juga ya, untuk mengingat bagaimana sebenarnya biar dosen-dosen itu bisa segera naik ya jabatan akademik ya, ke mungkin lektor kepala ataupun ke guru besar seperti itu. Karena kalau kita memang melihat perbandingan ya, mana yang lebih menguntungkan, mungkin beberapa dosen itu menganggap bahwa berada pada level lektor itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan berada pada jabatan akademik yang lebih tinggi ya. Mungkin dari segi administrasi, dari segi finansial yang didapatkan itu mungkin tidak sepadan dengan apa yang didapatkan seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat bahwasanya karir akademik dosen itu tidak selalu terhenti karena kurang kompeten. Ini sangat tepat ya. Jadi justru mengindikasikan stagnan struktural itu bukan kegagalan individu. Jadi kalau menyebutkan, saya kemarin menyampaikan bahwa lektor itu adalah zona nyaman ya, ataupun juga sekaligus jebakan sebenarnya. Jadi secara administratif sudah aman, secara status tidak terancam karirnya, tapi secara akademik itu tuntunan naik level itu melonjak tajam ya. Jadi resiko kegagalan lebih besar. Akibatnya banyak dosen itu yang cukup kompeten tetapi tidak siap secara strategis seperti itu. Nah, fakta kuncinya jadi banyak
seperti yang data yang saya tunjukkan tadi, banyak lektor itu menjadi titik stagnasi terbesar di Indonesia. Nah, transisi ke lektor kepala menjadi lonjakan standar signifikan ya. Jadi kita ketahui juga ya, apalagi yang profesor ya, kita ketahui juga bahwa beban yang disyaratkan untuk menjadi ke lektor kepala setelah lektor kepala dan guru besar itu cukup berat ya, mungkin bagi beberapa dosen gitu. Nah, kalau kita lihat ya, menurut analisis saya, faktor terbesar itu sebenarnya bukan kemampuan, melainkan kombinasi 5 hal berikut ini ya. Jadi, yang pertama itu, faktor paling dominan itu beban struktural plus strategi publikasi. Nah, ini inti masalahnya, di mana beban administrasi berlebihan itu, kalau kita lihat, lektor sering menjadi tulang punggung prodi, pengelola akreditasi, panitia internal kampus. Akibatnya waktu riset itu tergerus, kemudian energi intelektual habis di administratif. Nah, profesor dibebaskan dari administrasi, lektor justru tenggelam di dalamnya. Kemudian kalau dilihat dari segi publikasi ya, kalau dilihat dari segi publikasi di sini itu adalah banyak dosen itu rajin meneliti, rajin menulis, tetapi salah sasaran jurnal, tidak membangun riset trajektori, kemudian kenaikan jabatan itu butuh kesinambungan tema, kemudian reputasi jurnal, sama positioning penulis ya, baik itu first author ataupun bahkan corresponding seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah lonjakan standar dari lektor ke lektor kepala. Nah, ini sering diremehkan ya. Jadi perbedaan itu bukan sebenarnya kuantitas semata, tapi ada kualitas jurnal, dampak sitasi, konsistensi kepakaran, kemudian banyak dosen kaget karena selama ini saya produktif tapi kok tidak cukup gitu. Nah, karena level pembinaannya berubah, tetapi strateginya tidak gitu. Yang keempat itu kurangnya mentoring akademik. Jadi naik jabatan itu bukan hanya soal kerja keras, tapi tahu jalur cepatnya, tahu jebakan sistemnya, tahu sistem review berpikir seperti apa. Nah, sayangnya banyak lektor itu berjalan sendiri, profesor jarang berperan sebagai akademik mentor. Dan yang kelima itu adalah faktor psikologis ya, atau resiko. Nah, ini jarang dibahas, tapi nyatanya takut gagal penilaian, kemudian trauma penolakan jurnal, merasa cukup di lektor, dan pada akhirnya muncul narasi internal bahwa nanti-nanti aja deh naiknya gitu. Dan nanti ini sering berubah jadi tidak pernah, begitu. Nah, jadi faktor terbesarnya kan sudah saya sebutkan ya. Jadi ada lektor ini sering menjadi tulang punggung ya, administrasi, akreditasi, manajemen prodi ya. Kemudian manajemen jabatan fungsionalnya itu arah risetnya ya tidak jelas gitulah ya. Kemudian konsistensi akademik maupun keberanian naik kelas itu juga tidak seimbang atau tidak takut atau ada ketakutan lah, sorry. Nah, jadi secara kesimpulan ya, pernyataannya itu bukan siapa yang mampu sebenarnya, tapi siapa yang benar-benar siap melangkah lebih jauh. Nah, saya setuju ya jika ingin menajamkan bahwa siapa yang mau bermain di level sistem bukan hanya di level individu, karena jabatan fungsional itu adalah indikator arah hidup akademik. Jadi bukan sekedar gelar, tetapi keputusan strategis jangka panjang gitu. Nah, ini yang harus dipikirkan sebenarnya baik itu oleh pribadi dosennya sendiri maupun institusi gitu ya. Tetapi kalau misalnya kementerian mungkin ya mau serius, itu mungkin beban administrasi yang dibebankan selama ini untuk misalnya mau naik level itu harus dikurangi. Sehingga pada akhirnya dosen-dosen itu punya kepikiran nih, saya mau naik nih jabatan ke level yang lebih tinggi, yaitu ke lektor kepala ataupun ke guru besar. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.